Demi keutuhan sebuah negara, keberadaan militer sangatlah penting. Maka untuk memenuhi kebutuhan perwira militer, pada tanggal 31 Oktober 1945, atas perintah Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat, Letnan Jenderal TNI Urip Sumoharjo, berdirilah sebuah sekolah perwira militer akademi atau MA yang berkedudukan di Yogyakarta. Sebagai Direktur Militer Akademi adalah Mayor Jenderal R. Suwardi dan wakilnya Kolonel Sumijo. Sedangkan Direktur 3 adalah Kolonel Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo. Panggilan calon siswa militer akademi dimuat pada Surat Kabar Kedaulatan Rakyat 1 November 1945. Warta Indonesia Semarang 2 November 1945 dan disiarkan di Radio Republik Indonesia Jogja. Panggilan dikeluarkan secara resmi oleh markas tertinggi Staf Umum TKR Militer Akademi dan Sekolah Kader. Dalam pengumuman tersebut dijelaskan, lama pendidikan bagi opsir sekelas Letnan II selama 2 bulan dan bagi pendidikan opsir kelas rendahan sekelas Sersan II selama 1 bulan. Selanjutnya pada 5 November 1945, pendaftaran ditutup. Pengumuman penutupan dimuat pada Surat Kabar Kedaulatan Rakyat 5 November 1945. Salah satu siswa Angkatan Pertama Militari Akademi adalah mantan Gubernur DKI, Wiyogo Atmo Darminto. Jiwa nasionalisme Wiyogo muda terpupuk waktu bersekolah di Taman Siswa. Belajar bahasa Jawa maupun juga Indonesia itu di Taman Siswa itu, dan juga sejarah ya, sejarah nasional. Dan sering diajar itu memberikan ceramah-ceramah juga di sana. Sehingga waktu disitulah timbul nasionalisme saya. Di Taman Siswa sampai kelas 2, kebetulan bersama dengan Ali Wardana kan. Dari situ karena ditutup lagi sama Jepang kan. Terus melanjutkan di sekolah di SMP dan mulai waktu itu masuk ke SMA, SMT waktu itu kan mulai perjuangan itu. Karena perjuangan jadi kacau saya mulai sekolah terkacau kalau waktu itu ikut perjuangan, bahkan saya ikut ditarik Mas Jenderal Parman ya almarhum. Tapi kemudian sama dengan itu lalu Akademi Militer dibuka jadi tahun 45 ya. Nah terus saya masuk itu kerjanya kan 3 bulan dan berubah menjadi 3 tahun sampai tamat tahun 19 sampai 48 bulan Desember. Kegiatan belajar mengajar bertempat di Sekolah Kristelik Mulo yang sekarang digunakan sebagai SMA Bob Kris 1 Yogyakarta. Sebagai upaya untuk mengintensifkan belajar, siswa akademi menempati asrama di Normal School. Sekarang digunakan SMP Negeri 5 Yogyakarta dan tempat latihan di lapangan Kridosono. Pada bulan Desember tahun 1948, siswa militer Akademi Angkatan Pertama lulus. Pelantikan dilakukan di Gedung Agung oleh Presiden Soekarno dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pada masa agresi militer Belanda, tahun 1948, perwira lulusan militer Akademi Angkatan Pertama bersama para taruna Angkatan Kedua bergabung dengan para pejuang, berperan aktif bergerilya melawan Belanda yang hendak mengusik kemerdekaan Republik Indonesia.
Nah, pada saat terjadi serangan Belanda 48, nah, saya jadi kacau di situ. Kemudian pimpinan Akademi Militer pada itu diganti dari Bapak Jenderal Suwardi oleh Kolonel Datuk Bimo. Jadi waktu beliau menjadi pimpinan itu mengumpulkan taruna dan juga perwira, lalu dengan pasukan dari angkatan kedua yang terhormatnya ada di situ, belum cuti, ini sudah pada cuti tapi ada yang belum cuti, lalu ya dikumpulkan Pak Jati mengambil senjata apa yang ada itu, pakaian tentunya berangkat lalu mengarah ke timur melalui Pakualaman itu. Kita harapkan bisa bertemu dengan Belanda dari situ. Nggak tahu, nggak tempuh kan, Belanda lewat jalan Solo rupanya. Lalu nggak ketemu, tahu-tahu loh sampai di Kota Gede ya, Kota Gede. Udah dengar radio udah diduduki Belanda. Terjadi kekacauan di kota Jogja karena Belanda sudah menguasai jantung kota hingga Keraton Yogyakarta. Pada waktu itu, ibu kota negara berada di Jogja, sehingga tentara Belanda dengan mudah menangkap Presiden Soekarno beserta Bung Hatta yang kemudian diasingkan di Bukit Tinggi. Di bawah komando Panglima Besar Jenderal Sudirman, perang gerilya dimulai dengan perlengkapan perang seadanya. Kita lalu bermalam di rumah-rumah rakyat itu. Nah, kemudian kita lalu rupanya konsolidasi. Pak Harto juga, karena pasukan Pak Harto kan sudah menghadap ke arah apartemen ya, karena diharapkan serangan Belanda itu juga melalui sana dari bidang latihan, tapi sebenarnya yang maksud untuk nanti mempersiapkan menghadapi Belanda di daerah itu. Dari Kota Gede, konsolidasi, lalu Akademi Militer mendapatkan daerah di daerah kawasan ya, sampai batas ke barat itu jalan ke Paliurang, batas timur ke Klaten. Bahu-membahu bersama rakyat, perwira dan siswa taruna militer akademi terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya serangan umum Jogja. Nah, kita juga sebelumnya terjadi peristiwa apa itu di Sambiroto, itu 2 tahun 49 Februari sebelum serangan 10 Maret ya. Nah, itu ada patroli Belanda, kita mendapat laporan dari rakyat, kita berada di Ngerangsang, desa Ngerangsang, di dekat Keringinan aja. Kita kan hanya muter-muter gitu kan, tahu-tahu baru kita berjalan masuk itu di belok, sasarannya di depan. Saya sebelum di depan Pak Sarsono ada 2 orang yang di depan sebagai yang penyintai dulu ya, biasanya kamprok itu ada tembakan. Nah, lalu ada anggota kita yang terkena, kita ya terus minggir kanan kiri. Setelah meluluskan angkatan kedua, tepatnya pada tahun 1950,
Militer Akademi Yogyakarta ditutup sementara. Selanjutnya, melalui berbagai proses, maka pada tanggal 11 November 1957, pukul 11, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia meresmikan pembukaan kembali Militer Akademi Nasional yang berkedudukan di Magelang. Militer Akademi ini merupakan kelanjutan dari Militer Akademi Yogyakarta. Dan Taruna Masukan tahun 1957 ini dinyatakan sebagai Taruna Akademi Militer Nasional Angkatan keempat.